apa artinya alif lam mim? Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Pertanyaannya, apa artinya alif lam mim? Bukan. Sekarang saya bahas. Tidak sekarang ya. Sekarang saya selesaikan sebentar. Supaya nanti kalau Anda ditanya jelas. Tadi belajar apa? Alif lam mim. Apa itu makhraj? Enggak tahu arti. Sebentar, paling 5 menit selesai. Ya, tambahannya ya bonus. Huruf itu tidak pernah ditanya artinya. Karena huruf itu baru muncul arti yang sempurna kalau sudah terangkai dengan kalimat yang sempurna. Jelas? Paham? Misal, apa artinya A? Hah? Apa artinya Y? Apa artinya H? Gak ada. Tapi kalau Anda gabungkan A, Y, A, H, ayah. Apa artinya ayah? Bapak. Apa artinya bapak? Ayah. Baru punya makna, gitu kan? Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu sempurna. Karena itu ketika Anda bertanya apa artinya alif lam mim, maka pertanyaannya kemudian dirubah dengan bentuk yang sempurna. Apa di antara pertanyaan yang sempurna itu? Kenapa Allah membuka dengan alif lam mim surah Al-Baqarah ini? Sehingga dari situ Anda tahu, oh ini artinya alif lam mim itu. Karena tinggi. Di Quran tuh nggak ada yang nggak jelas. Semua harus punya makna. Kalau tak punya makna berarti cacat mukjizatnya. Karena huruf Al-Quran beda dengan huruf biasa, lain dengan huruf mabna, tapi hurufnya huruf makna, maka setiap hurufnya mesti punya makna. Maka kalau Anda tanyakan apa artinya alif lam mim, maka mesti dimulai dengan kalimat kenapa Allah membuka Al-Baqarah dengan alif lam mim. Baru Anda akan mengerti maknanya. Kalau tidak, jadi tebak-tebakan nanti. Ada yang mengatakan alif lam mim singkatan Allah, A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya malaikat. Di wahyu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, ya, perantaranya disambungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya Toha? Apa artinya Yasin? Apa artinya alif lam mim sad? Bingung sadnya siapa gitu. Ya, karena itulah kemudian sebagian ulama tidak memilih untuk menafsirkan itu. Ada yang mengatakan ini mutasyabih, ini sir, ini rahasia dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu dan seterusnya. Kalau gitu kita tanyakan bagaimana Allah memberikan penjelasan. Kisahnya dimulai dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang dari kebiasaan ini dikenal dengan keistimewaan mereka. Sampai hari ini nggak ada yang menandingi keistimewaan ini. Apa di antara keistimewaan itu? Orang Arab itu, orang Arab, kalau saya katakan Arab berarti yang dulu yang fasih. Kalau sekarang ada, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah banyak bercampur bahasanya dengan ajam, sehingga menjadi amiyah, bahasa dialek, bahasa pasaran. Ya, lahjah. Ini beda. Misalnya gini, kalau bahasa fasih, apa kabar? Kaifa haluk? Apa kabar? Kaifa haluk ya akhi? Bagaimana kabar Anda? Datang Anda kemudian ke Mesir, zayyak hal. Datang ke Syria, ishnunak. Datang ke Libya, sinjo. Tuh, sinjo. Sin soal pertanyaan, jo. Apa kabar? Itu sudah bahasa daerah. Ya. Hal, kaifa haluk, fasihnya. Nah, orang Arab ini, teman-teman sekalian, punya keistimewaan. Satu, bahasa Arab bahasa yang paling lengkap dari segi pengucapan huruf. Saya belajar bahasa-bahasa yang lain, dari penyebutan macam-macam. Ya, misalnya yang bahasa Inggris kita tahu bersama lah, alfabetnya, grammarnya, macam-macamnya. Ya, bahasa Jepang juga sama, akasatana, hamaya, rawaen, aiwo, eo, kakiku, keko, aiwo, dan seterusnya. Ya, Mandarin, bahasa Prancis, bahasa macam-macam. Tapi nggak ada yang sempurna selain bahasa Arab dari segi pengucapan dari hurufnya. Dia huruf bahasa Arab itu meliputi semua tempat keluar huruf. Ada satu yang tidak ditemukan di bahasa-bahasa lain, yaitu huruf do. Ya. Mungkin yang lain ada a sama dengan alif kan? A, I, U ada, di Jepang ada, Arab ada, Inggris ada. How are you, man? Yeah. How are you, brother? How are you, sister? Mister, how are you? Ha, o ada. Ya, wow ada, how. Kau, sapi,
Ya. Ya, bisa. Ada kan wow kan? Wow ada. Ya, mim ada. My name is Adi. Ya. Have you been? Ha, where have you been? Kemana aja kamu? Ha ada. Ba ada. Di kalau Anda mau cari ba ada, ha, tapi bo. Mana tuh? Bo. Bo. Halo, enggak bisa. Ya. Jepang ada. Ya, ta ada, ra ada, ba ada, TV bahasa Jepangnya terebi. Ya, watashi wa Indonesia no Adi des. Saya Adi dari Indonesia. Wau ada, ta ada, shin ada, watashi wa. Wau ada, shin besar ada semua. Tapi dha enggak ada. Allah, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, saya body, misalnya enggak. Indonesia enggak ada. Silakan cek. Ya, qaf ada. Ya, setelah baja hitam kotaro minami, qaf ta ra mim kotaro. Ya. Hafal saya baca. Ya, ada. Ya, tapi Anda di bahasa Arab nggak ketemu cuma satu yang di bahasa Arab, di bahasa lain nggak ada. Dha. Karena itu orang Arab membanggakan dengan bahasanya, dikenal dengan lughatud dhad. Dha. Ini makhrajnya di sini dha. Waladhdallin. Dha. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan sekedar nabinya orang Arab yang memang harus dengan bahasa Arab, kalau enggak bagaimana bisa mengkhitab kaumnya? Kaum orang Arab turun Quran pakai bahasa Inggris misalnya, enggak kan paham, pasti dengan bahasa Arab. Tapi apa hikmah di balik itu? Di Quran surah Yusuf disebutkan la'allakum taqilun, supaya kita berpikir, oh ada yang sempurna di bahasa ini. Satu. Yang kedua, bahasa Arab itu punya keistimewaan dan sangat unik. Dia bisa bertahan melewati perkembangan zaman dan tidak pernah mengalami perubahan. Bahasa yang lain ada penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan. Makanya kalau ada kitab dituliskan selain dengan bahasa Arab, pasti ada penyempurnaan. Silahkan cek. Saya juga kadang-kadang suka senyum-senyum, ada kitab suci edisi revisi. Anda bayangkan, yang revisi siapa? Ini kalau memang buatan manusia begitu. Tapi kalau Quran, pernah nggak dengar Quran edisi revisi? Nggak ada. Terjemahannya karena bukan Arab, mungkin menyesuaikan. Ini bahasa Arabnya sampai sekarang gitu-gitu aja. Dari Abu Jahal sampai yang sekarang itu sama aja. Alif lam mim, alif lam mim. Alam nashrah, sampai sekarang nggak berubah saking sempurnanya. Coba kalau diturunkan selain bahasa itu, kebayang ada penyempurnaan. Ulama dengan ubaru beda. Ulama ubaru, lambangnya sudah beda. Dulu DJ, sekarang J sendiri, D sendiri, udah pisah, talak 3. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Kan? Ya, mesti ada penyempurnaan. Tapi karena Quran firman Allah, dipilih oleh Allah mana yang bisa hadir di setiap masa, mana yang bisa melewati zaman tanpa perubahan, nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab itu kayak makna. Anda hafal satu kosakata, itu di standar hafal 12. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, hafal satu kata, sebetulnya Anda sudah menguasai 12 kata. Duduk apa bahasa Arabnya? Jalasa, duduk, orang duduk. Jalisun, tempat duduk. Majelis, silahkan duduk. Ijlis. Tuh. Ini nggak jauh-jauh dari situ. Anda tahu jalasa, banyak. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris cuma satu. Sama dengan jalasa, jealous, cemburu. Yang lainnya nggak ada lagi. Jelas saya disu jelasan, gitu kan? Jelas saya disu julusan, qa'ada, maq'ad, qu'ud, sajadah, sujud, tempat sujud, masjid, orang sujud, sajid, sujudlah, usjud. Tahu satu kata, Qurannya gampang. Karena di Quran ada usjudulillah, ada. Masjid jamaknya masjid ada. Gampang. Jadi ketika Anda menguasai satu, Anda bisa berkomunikasi dengan orang banyak menggunakan otak atik, ya, atau tasrif, atau derivasi dari kata-kata ini. Lebih gampang. Ketiga, ya, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah untuk merangkum peristiwa dalam bentuk nazam, urutan-urutan yang bisa senang untuk dinikmati. Makanya orang Arab dulu kalau ingin mengabadikan peristiwa tertentu, mereka nggak nulis karena nggak bisa nulis. Umumnya mereka membuat syair pakai nazam. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahar namanya. Anda kalau pengen tahu di zaman jahiliyah 150 tahun sebelum lahir Nabi terjadi apa, lihat syair orang Arab.
Makanya Nabi sering mengatakan, dan Umar yang menangkap kalimat ini, belajar bahasa orang Arab itu supaya engkau tahu kondisi mereka pada masa lalu. Saya itu ngejar bahasa Arab, masuk jurusan spesialis bahasa Arab, saking cintanya Al-Quran, pengen tahu bahasa Quran. Dan ternyata setelah dipelajari itu luar biasa, Pak. Dan Quran itu berbeda, strukturnya macam-macam, beda lain. Di misal ya, misal Imrul Qais itu disebut pujangga, pangeran penyair Arab, Amirus Syu'ara. Lahirnya, hidupnya 150 tahun sebelum lahirnya Nabi. Itu abadi, kalimatnya sampai, karena dia menceritakan setiap yang dilihat. Hobinya, dia menyampaikan puisi dengan baharnya tawil namanya. Rumusnya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Imrul Qais pernah lewat di sebuah lembah, ternyata melihat seorang pemuda, karena dia sedang diputus oleh kekasihnya, bengong di pinggir danau. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Kamu ngapain sampai bengong mikirin orang, mikirin kekasih, mikirin rumah di sini? Tenang aja, semua berlalu, tapi masa depan masih bisa kita gapai. Ya, kifa nabki min dzikri habibin wa manzili bisaktuli wa bainad dakhuli fahawmali. Dia sedang homesick ya sekarang, sedang ingat rumahnya di Haumal. Itu sampai disebutkan desanya namanya Haumal, kejadiannya di sini sedang bengong pada saat itu. Kejadian 150 tahun sebelum datangnya Nabi. Ada semua. Anda ingin tahu apa yang terjadi saat Nabi pulang dari perang Tabuk? Apa yang terjadi? Disambut di Madinah dengan kalimat syairnya yang dibuka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i majaba syukru alaina wadalillahi da'i. Itu kan syair asalnya. Qasidah itu bukan rebana, beda. Qasidah itu syair yang berjumlah 7 bait, disebut qasidah. Ya, jadi qasidah itu bukan pakai rebanya. Dani nuning dang ning dong, dani nuning dang ning dong, bukan. Ya. Itu penambah aja irama itu, instrumennya itu. Asalnya itu syairnya. Dulu nggak ada pakai alat, cuman belakangan aja pakai alat, dufuf namanya. Ya, rebana itu dufuf. Qasidahnya itu bukan rebananya. Ya, jadi qasidah itu syair-syair yang sudah berjumlah 7 disebut qasidah. Kalau qasidah dikumpulkan 3 qasidah disebut diwan namanya. Diwan itu kumpulan-kumpulan qasidah, qasidah kumpulan-kumpulan syair yang berjumlah 7 bait. Gitu. Semua orang yang dilihat bisa bikin puisi seketika. Al-Asma'i itu lihat burung lompat-lompat, burung kecil. Ya, di atas bunga itu. Ya, bunga yang sedang mekar, di bawahnya ada sungai. Itu langsung bisa bikin puisi. Pakai rojas, mustafilun 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 mustafilun. Saya sering bacakan di sini. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta yasjidali wa sayyidi wa maulali fa kam tayammuni ghazayilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wa walwalat wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Wah, coba ulangi. Saya aja setengah hidup mempelajarinya. Kan orang bilang setengah mati, kan setengah mati itu sekarat. Itu luar biasa. Ya, itu nampak, itu bukan cerita biasa, bukan kalimat-kalimat yang bisa dibacakan tertawa atau senyum belaka, tidak. Itu kisah kejadian, ada nyata itu. Di mereka kehidupannya dahsyat, bisa bikin lihat antum aja jadi syair. Ya, sautus safiril bulbuli, ya pakai tawil aja deh. Ya, fa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jalastu fa'iqun al-kursi fara'aitu fara'aitu ra'isun aswada jalisan amami biqafiyatihi. Ya, misal saya duduk sedang di bangku, sedang mengajar, maka di hadapan saya ada sudut kemiringan tertentu, seorang pakai peci hitam duduk depan saya. Ya, fatabassama dhahikan ra'ani, maka dia tersenyum-senyum sambil ketawa melihat saya. Ya. Itu dibikin aja, rumusnya ada sendirinya. Ya, cuman